apabila kita tidak menjaga keminatan kunjungan orang ke Bukit Tinggi, kalau tidak dijaga, bisa-bisa bertambah waktu ini tidak akan ada dikunjungi. Seiring dengan perjalanan waktu tidak akan dikunjungi orang ya? Tidak akan dikunjungi. Karena apa? Bagaimana cara mempertahankannya itu? Iya. Pariwisata itu untuk menggiatkan pariwisata, untuk supaya kata-kata pariwisata itu tetap ada, gitu ya. Kita tidak boleh terlepas dari rumus pariwisata, yaitu pentahelix. Pemerintah sekarang konsen ke sana, karena kalau pemerintahan sekarang itu konsen ke bagian ini, itu akan terasa ke semuanya, Pak. Mengalir ke seluruh nadi-nadi. Percayalah. Iya, benar ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber yang akan memberikan inspirasi bagi kita sebagai energi pelecut semangat dalam kehidupan ini, hingga kita tetap menjadi orang produktif dalam kehidupan ini. Alhamdulillah sudah datang tamu istimewa kita. Nama beliau adalah Bu Vina Kumala SEMMAK. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vina. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Iya, alhamdulillah. Selamat datang di sini ya, Bu. Terima kasih sudah diundang. Iya. Sama-sama nih, Bu. Kita juga terima kasih didatangi Bu Dewan. Bu Dewan ya, salah satu anggota Dewan Komisi 3 ya, Bu Vina ya. Komisi 3 DPRD Kota Bukit Tinggi. Masya Allah. Selamat ya, Bu ya. Udah berapa bulan jadi anggota Dewan, Bu? Baru terasa hampir menjalani 5 bulan. 5 bulan ya, Bu ya. Gimana rasanya jadi anggota Dewan, Bu? Seperti apa yang terasa saja lah ya. Ada senangnya, ada suka, ada dukanya. Itu pasti. Itu pasti ya. Memang dulu ingin jadi anggota Dewan. Gimana nih ceritanya, Bu? Menjadi anggota Dewan itu kan bukan cita-cita barangkali. Cuma itu mungkin sudah jalannya di sana ya, Bu, ya. Untuk menyalurkan aspirasi ya. Karena saya memang hari-hari memang suka organisasi, bersosialisasi. Jadi kalau untuk ada menyampaikan inspirasi, lebih baik kita pakai jalur politik. Oh gitu. Memang tertarik organisasi berarti ya? Memang itu awalnya dari saya SD. SD sudah mulai organisasi nih, Bu? Oh, berarti kalau SD pernah berarti jadi ketua-ketua OSIS atau apa? Perjalanannya seperti apa nih, Bu? Kalau di SD nggak langsung jadi ketua ya. Enggak ya. Mungkin saya setiap di organisasi, rata-rata organisasi yang saya geluti sampai hari ini, saya pasti duduknya di KSB. KSB apa, Bu? Ketua Sekretaris Bendahara. KSB. Salah satunya itu saja. Bisa dihitung jari saya memegang beberapa bidang gitu, tapi kebanyakan saya selalu di KSB. KSB ya, berarti udah mulai dari semenjak dulu KSB ya, Bu. SD, SMP. Tapi kalau boleh tahu SD sekolah negeri, SMP di mana, Bu? Saya SD di Prayoga. Di Bukit Tinggi. Di Yayasan Prayoga. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 4 Bukit Tinggi. Setelah itu saya coba karena memang dari keluarga itu kalau bisa kemandirian itu memang sudah dikasih tercipta dari ya. Iya, jadi saya SMA itu saya ke Balikpapan. Ke Balikpapan, Bu? Iya, di Kalimantan Timur. Saya aktif di situ. Kemudian setelah itu saya kuliah ke Jawa Barat, ke Bandung. Saya kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, Unpad. Jurusan apa sih? Ya, SE tadi ya, Bu? Iya. Oh, ini SE di sana ya. AK tuh di akuntan di Padjadjaran Bandung, Unpad negeri. Oh iya. S2-nya di sini. S2-nya saya ngambil di Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Oh ya, aktivitas Ibu sebelum jadi anggota dewan seperti apa sih, Bu? Aktivitas 2008 saya mulai memasuki dunia perhotelan. Di mana perhotelan kebetulan
kami keluarga memang memiliki sebuah hotel di Bukit Tinggi. Ini ada 2. Nikita, namanya Nikita Group. Satu Nikita Hotel, yang kedua adalah Nikita Palace. Beda itu, Bu? Beda. Satu di dalam kota, satu di luar kota. Oh. Bukan luar kota sih, pinggir-pinggir kota. Pinggir kota ya. jadi mengambil marketnya berbeda gitu kan. Yeah. Nah, lalu aktif di perhotelan. Setelah itu aktif juga di organisasinya, karena kalau kita menyenangi satu pekerjaan, setidak-tidaknya pekerjaan itu, apa pendukung dari pekerjaan itu kita harus geluti. Contohnya, seperti saya menggeluti perhotelan di 2008, apa organisasi perhotelan pendukung, saya ikuti, saya masuk. Nah, saya mulai aktif di beberapa komunitas, organisasi yang berhubungan dengan pariwisata. Oh gitu. Dari 2008. Dari 2008. Ini seru nih, betul-betul ini seru. Kemudian setelah 2008, saya antara 2011 mau ke awal 2012 ada tawaran untuk lebih mengapresiasikan, mengaplikasikan apa yang saya punya gitu ya. Apakah itu ilmu ekonomi di bidang akuntan atau apakah di bidang perhotelan. Saya diajak beberapa teman, sahabat saya waktu itu adalah Pak Abdi, Muhammad Abdi. Beliau pada saat itu aktif juga di pariwisata untuk membuka jalur ke pendidikan. Pendidikan. Iya. Nah, awal itu dibukalah Fakultas Pariwisata antara 2011 sampai 2012 itu oleh Universitas UM Sumbar. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Itu 2011 dibuka ya, Bu? 2011. Oke. Kemudian saya ikuti dan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Fakultas Pariwisata di 2011. Dari 2011. Ya. Nah, kemudian kalau di dunia pendidikan itu adalah dunia pendidikan yang yang bagi saya tidak sarjana ilmu SPD gitu kan. Teoritis ya, Bu ya. Ternyata kenapa dibutuhkan orang seperti saya di dunia pariwisata itu karena antara akademisi dan praktisi di dunia pariwisata itu harus. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya itu ada di saya. Saya geluti dan saya senangi dan saya mulai belajar berkomunikasi. Beda dengan Pak Zul. Pak Zul kan memang orang komunikasi. Justru saya lebih banyak harus belajar komunikasi. Enggak juga sih, Bu. Nah, di sana awalnya 2012 kalau tidak salah itu antara 2015 ke 16 saya menjadi dosen tetap di Fakultas Pariwisata UM Sumbar. UM Sumbar? Iya. Jadi saya dosen tetap. Wah, Ibu dosen nih. Dengan nilai nggak pelit-pelit amat kan, Bu? Tergantung kenakalan anak. Iya, nah, benar ya. Jadi 2016 sampai kemarin 2024 terakhir saya cuti karena saya tidak boleh lagi mengambil 2 aktivitas di masa jabatan saya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Jadi saya sudah cuti di UM Sumbar, tetapi karena kadang-kadang dosen luar biasa kan boleh, Bu? Boleh luar biasa, tapi ya? dalam masa jabatan itu aturannya tidak bisa 2. Iya, kalau yang ngajar tetapnya kan, Bu ya. Tapi kalau dosen luar biasanya boleh kan? Bisa, boleh kalau itu dibutuhkan. Ya, tinggal sering-sering aja kan kuliah umumnya kan. Jadi dari 2008 meningkat dari masuk dunia pendidikan itu 2012 menjadi dosen tetap di 2016 sampai 2024 itu selalu beriringan antara dunia akademisi dan praktisi beriringan terus. Nah, kemudian tapi tetap di 2014 saya ikut politik. 2014 sudah ikut politik, Ibu? Tapi saya gagal.
Oh, bukan gagal, Bu. Gagal tak terpilih gitu. Karena apa ya? Belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Ternyata dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia politik itu punya kelas yang berbeda. Oh iya. Punya jalur beda-beda ya. Beda-beda. Tikungannya beda-beda tuh. Beda tikungannya. Tikungannya memang kanan kiri. Iya. Tapi slipnya beda. Nah, Slipnya beda, cara nyelipnya juga beda. iya. Itulah biografi saya gitu Iya. histori saya, kenapa saya bisa sampai saya menjadi anggota dewan. Saya gagal itu 2 kali. 2014 saya gagal di politik. Kemudian 2019 saya coba lagi. Saya gagal juga. Nah, 2023 saya coba lagi. Saya cari triknya. Ya. Apa ya? Awalnya coba-coba ya. Coba. Itu sudah apa ya? Maksudnya malang melintang iya, kebanting iya, sakit iya, senang iya, suka. Pokoknya semua saya lalui gitu ya. Sampai saya berhasil di 2023 itu dengan pola politik yang saya punya sendiri. Udah dapat polanya ya, Bu ya. Polanya sudah ada gitu kan. Nah, jadi di 2023 saya memang pindah partai. Oh, gitu. Awalnya saya di Partai Golkar, Golongan Karya. Kemarin saya di Partai Demokrat. Pertama saya kuning, sekarang saya berdarah biru. Oh iya. Kalau biru tuh kan agak tinggi, Bu. Langit yang biru kan, Bu. Iya. Kalau biru tuh juga hati juga biru, darah juga biru. Oh, darah biru ya. Bangsawan. Bangsawan. Nah, itulah Pak Zul. Iya. Kenapa saya tetap konsen, saya tetap komit di pariwisata. Oh ya, Ibu kan juga sekarang di Komisi 3 ya, di pariwisata. Tapi kalau moto kan orang kalau coba sekali jatuh, coba 2 kali jatuh, ketiga itu agak ragu-ragu tuh. Ibu kemarin tuh yakin atau ragu-ragu kemarin tuh? Yakin ya. Sepertinya sahabat, untuk jadi pemenang itu memang seperti Bu Vina sebutkan tadi, kita butuh kadang jatuh, sakit, luka ya Bu ya. Tapi yang penting tak boleh menyerah. Begitu Bu Vina. Ya. Moto hidupnya apa sih Bu? Moto hidup saya berusaha menjadi yang lebih baik. Berusaha menjadi yang lebih baik. Baik, luar biasa nih Bu Vina. Oke, kita masuk Bu Vina, karena Bu Vina orangnya orang pariwisata. Kita kumpas tentang pariwisata. Bukit Tinggi itu, entar Bu, pariwisata itu terdiri dari kata pari, sata. Apa sih Bu? Apa? Kita orang belum ngerti apa nih pari itu apa, bahasa pariwisata apa nih Bu? Kalau secara teoritis ya, itu berarti saya harus buka lagi. Tapi secara ini saja ya, itu adalah bersama-sama mengunjungi suatu tempat gitu ya untuk beraktivitas, kemudian kembali lagi ke daerah asal gitu. Jadi isinya pariwisata telah menikmati, gitu kan, menikmati perjalanan. Menikmati alam, menikmati dunia dunia luar itu bagaimana gitu ya. Itu kemudian kembali lagi, akhirnya membuat kenangan dan kembali lagi ke asalnya. Nah, baru kita tahu. Jadi kalau berwisata itu kalau tidak bisa menikmati gitu ya. Kalau gelap mati lampu kayak nggak bisa berwisata berarti ya. Karena kita menikmati alam. Nah, kita Ibu, Bukit Tinggi ini lebih dikenal ikonnya sebagai apa sih? Kan ada kota perdagangan, pendidikan, wisata juga, apalagi kota apa ya? Kalau kota apa sih Bu? Dari dulu juga Bukit Tinggi adalah kota wisata. Bukit Tinggi kota wisata. Kota wisata. Bila dilihat secara nasional, Bukit Tinggi ini kota wisata ya. Kota wisata. Coba kita tidak orang Minang ini kan berdagang ya. Tapi kalau Bukit Tinggi memang kota wisata. Bukit Tinggi itu hanya punya alam. Bukit Tinggi hanya punya alam itu mulai dari udaranya dia sejuk, kemudian suasananya juga tenang gitu kan. Kemudian ada beberapa sejarah dulunya di Bukit Tinggi ini yang melekat di Bukit Tinggi ini gitu. Dulu pernah menjadi kota ibu kota
Bukit Tinggi ini gitu kan. Jadi sejarahnya itu memang tidak bisa dipungkiri gitu. Makanya dia memang tidak bisa, Bukit Tinggi adalah kota perdagangan, nggak bisa. Bukit Tinggi itu adalah kota wisata. Di wisata itu melekatlah semua sejarah, semua kenang-kenangan, semua alam, cita rasa, semua ada. Makanya dia tidak bisa mau kita mau pergi kemana, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi itu kota wisata ya. Dan ada orang bilang Bukit Tinggi itu kota dagang ya gitu. Bukit Tinggi kota kesehatan ya, tidak. Brandnya udah lengket kota wisata. Memang brandnya itu memang kota wisata. Oh iya. Kemarin ini kan kita baru HJK ya, hari jadi kota. Yang ke berapa? Ke 240. 240. Nah, itu kan memang hari jadi kota Bukit Tinggi ada kota wisata. Iya. Oh, jadi Bukit Tinggi memang kota wisata. Iya. Bahkan sampai kita ada saya nggak hafal lagunya ya. Sampai diciptakan kota Bukit Tinggi kota wisata itu ada lagunya. Bukit Tinggi. Kayak gitu kayak. Iya. Nanti bisa kita lacak nih. Ada ya kota wisata itu. Ada. Kalau orang lihat di Bukit Tinggi, di tengah kota wisata, taruhlah dulu pengembang wisata belum terlalu ini, Bu. Bukit Tinggi, Ibu juga anggota dewan nih kita. Kira-kira ini kan baru pergantian tahun nih. Seperti apa peminat orang ke Bukit Tinggi? Secara kita lihat dari nasional dan mancanegara. Oke, baik. Sampai kalau pandangan saya, minat orang atau minat masyarakat untuk berkunjung ke Bukit Tinggi itu masih tetap ada, ya. Masih tetap ada. Oke. Ya. Jadi begini, Bukit Tinggi itu sudah terkenal dengan alamnya, terkenal dengan kulinernya, gitu ya. Sementara kalau kita berwisata itu, kalau pantai pasti panas. Kalau Bukit Tinggi pasti sejuk. Orang kalau yang berasal dari daerah panas pasti ingin pergi ke sejuk. Orang Bukit Tinggi pasti cenderung pergi ke pantai. Itu ya itu yang saya bilang tadi, benar. Iya. Jadi tidak mungkin orang tidak minat ke Bukit Tinggi. Gitu ya. Tidak mungkin tidak. Jadi sampai hari ini mereka masih minat ke Bukit Tinggi. Cuma dengan catatan. Keminatan pengunjung, keminatan masyarakat itu memang harus kita jaga dan kita pertahankan. Oke. Nah, apabila kita tidak menjaga keminatan kunjungan orang ke Bukit Tinggi, kalau tidak dijaga, bisa-bisa bertambah waktu ini tidak akan ada dikunjungi. Seiring dengan perjalanan waktu tidak akan dikunjungi orang ya? Tidak akan dikunjungi. Karena apa? Bagaimana cara mempertahankannya itu? Iya. Pariwisata itu untuk menggiatkan pariwisata, untuk supaya kata-kata pariwisata itu tetap ada, gitu. Kita tidak boleh terlepas dari rumus pariwisata, yaitu pentahelix. Penta itu 5, helix itu adalah beberapa garis, ya. Berarti 5 garis. Ya. Pariwisata yang harus dibangun dan harus dipertahankan dan harus dipegang oleh sebuah kota wisata. Oke. Pentahelix yang harus ya, Bu ya. Apa tuh pentahelix? Nah, pentahelix itu ada 5, Pak. Waduh, ini kayak rasa di ini Bu dosen ya. Oke, Bu dosen, siap. Pentahelix itu 5. Penta itu kan 5. Oke. Pertama, sama dengan panca nih ya. Ya. Jadi kalau kita membangun pariwisata itu, pertama harus ada pemerintah. Oke, pemerintah. Kemudian ada komunitas. Ya, komunitas. Kemudian ada stakeholder. Ya, stakeholder. Kemudian ada akademisi. Kemudian ada media. Oh, media ya. Iya. Jadi 5 komponen ini itu harus sejalan untuk membangun sebuah kota wisata. Nah, saya jabarkan satu-satu. Kalau kenapa saya katakan yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah pemegang regulasi.
Ibu banget nih sekarang. Sebuah kota wisata yang pembangunan wisatanya bagus, lancar, itu harus punya aturan. Ya. Ya, kita ini hidup harus punya aturan. Kalau tidak diatur, gak bisa. Wisata itu harus diatur. Ya, contoh, bagaimana sekarang mengatur para pedagang itu supaya dia teratur, supaya pejalan kaki nyaman. Kan harus ada aturan, ya kan? Harus ada aturan kan? Kemudian hotel. Bagaimana supaya hotel itu dengan wilayah Bukit Tinggi yang tidak seberapa besar lagi, dengan lembah dan ngarai itu, masih bisa nggak membangun hotel lagi? Harus ada aturannya. Ya. Ya kan? Nah, itu makanya pemerintah perlu di pariwisata. Kemudian komunitas, organisasi pariwisata seperti PHRI, HPI, kemudian Bentar Bu, PHRI apa tuh Bu? Persatuan Hotel? Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Kalau HPI itu Himpunan Pramuwisata, itu guide dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Kemudian ada Asita, ini travel. Nah, ini 3 komponen pariwisata yang harus ada dan yang harus dirangkul dan yang harus dimitra kerjakan oleh pemerintah maupun dengan stakeholder yang lain. Nah, kemudian stakeholder adalah perusahaan-perusahaan lain yang ikut membangun pariwisata. Kemudian akademisi. Akademisi itu orang kampus, dosen seperti saya ini. Karena pariwisata itu walaupun dia berkembang, walaupun dia maju, dia masih tetap harus diedukasi. Edukasi ini penting. Bagaimana cara kita melayani tamu, bagaimana sabta pesona itu seperti apa, ya kan ya? Ada 7 sabta pesona, harus yang terakhirnya itu adalah kenangan, ramah, tamah, kebersihan dan lain sebagainya. Itu kan harus semua masyarakat SDM di kota wisata itu harus paham itu. Bagaimana melayani yang bagus. Bagaimana kita contoh hotel, bagaimana dia melayani tamu yang excellent. Nah, sehingga tamu itu memberikan kenangan yang baik untuk hotel, untuk dia, dan akhirnya dia akan kembali lagi ke Bukit Tinggi. Itu perlu orang akademisi. Iya. Nah, lalu misalnya kita ingin membuka suatu destinasi, perlu orang akademisi untuk meneliti, untuk memproyeksikan, ini kedepannya gimana? Apa yang harus destinasi ini yang harus ada? Amenitiesnya, bagaimana letak WC, tempat mandi, apa segala macamnya supaya dia tertarik dan bagus. Bagaimana kenyamanan itu, bagaimana kebersihan, bagaimana K3. Nah, itu edukasi. Termasuk analisa risiko ya. Nah, itu edukasi. Nah, media terakhir. Media inilah ujung tombak untuk memblok up semuanya. Oh, kota Bukit Tinggi bagus, kota Bukit Tinggi indah, kulinernya enak, secara positif. Dia juga bisa jadi negatif. Iya. Dia juga bisa menjadi menghancurkan kadang-kadang. Pisau bermata dua ya. Hanya di pisau bermata dua. Izin teman-teman media. Benar ya Bu ya. Saya lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Yang Emang mereka sebenarnya. memang pisau, kalau orang Minang bilang pisau bamatu dulu. Iya. Jadi, tetapi kalau pisau bamatu dulu kok pandai-pandai. Pandai-pandai. Iya. Kalau seandainya bisa dipakai ke kiri kanan itu kan lebih enak Bu. Ini masa sih ini gini kan. Jadi patah dulu. Nah, jadi kita bisa kembali lagi ke pentahelik ini, itu yang harus ada di kota wisata. Ya. Jadi apakah itu promosi ya, paling itu bagian dari yang pentahelik tadi ada di dalam itu. Mau promosi, mau bagaimana kita SDM-nya yang bagus, bagaimana cara pelayanan itu ada di dalam itu, di komponen-komponen seperti akademisi itu. Gitu. Nah, jadi siapa nih yang harus kita yang harus mendobrak ini menjadi pentahelik? Pertama itu adalah masyarakat harus sadar dulu. Oke. Kota ini adalah kota wisata.
Ya. Harus sadar bahwa tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan. Harus komit dengan itu. Ya. Ya. Contohnya, saya memberikan contoh. Sekarang saya ajak Pak Zul berjalan ke Jam Gadang. Ya. Apa yang ada di pikiran Pak Zul tentang Jam Gadang saat ini? Satu aja. Waduh, berat jawabannya. Oh gitu. Ini Kalau nyaman saja. Nyaman aja ya. Nyaman. Gitu. Oke. Nyaman enggak kira-kira kita sekarang ini ke Jam Gadang dengan situasi saat ini? Aduh, jawabannya gimana ya? Nah, jadi kalau kita terbayang, merasa itu tidak nyaman, kurang lah, Bu. Kurang nyaman, tentu ada aturan. Ya. Nah, manusia cenderung kalau diatur itu, kalau udah kebiasaan, sudah kebiasaan nih, kemudian ada aturan, itu agak nyeleneh dikit. Iya. Agak memberontak. Iya. Tetapi kalau dia diedukasi, di apa namanya, mindsetnya ini dirubah, gitu, dia pasti akan mengikuti aturan ini. Nah, jadi jangan membuang puntung rokok sembarangan. Bisa nggak kita ketika kita merokok di area Jam Gadang itu, ketika kita mematikan puntung rokok, kita mencari tempat sampah dan kita membuangnya. Puntung rokok itu kecil loh. Iya. Nah, tapi sekarang yang saya lihat adalah ketika menikmati Jam Gadang yang indah itu, makan, nggak usah lah makan atau minum jus, kemudian dibungkus jusnya, kemudian ditaruh di samping ya. Kemudian tong sampah berjarak hanya 2 meter. Itu tidak dilakukan untuk membuang sampahnya, dibiarkan saja di sini. Nah, itu kan aturan. Nah, siapa itu? Di sekeliling Jam Gadang itu kan ada Satpol PP tuh yang berdiri-berdiri. Nah, Satpol PP itu kan tidak hanya aja untuk keamanan dan kenyamanan, termasuk juga mengingatkan para pengunjung kan. Iya. Kalau dia sadar nih, berdiri-berdiri aja. Kalau yang berdiri-berdiri itu adalah orang fashion, nyoba gaya, ya kan? Nah, itu orang. Tapi yang di area Jam Gadang itu kan ada Satpol PP. Dia juga punya kewajiban untuk mengingatkan pengunjung, ibu itu ada tong sampah, tolong dibuang sampahnya. Itu ada aturan dan ada mindset yang harus dirubah. Iya. Nah, apabila itu dibiarkan, kembali lagi kita ke pertanyaan tadi itu, apakah menurut ibu orang masih ingin berkunjung ke Bukit Tinggi? Tapi apabila pembiaran itu ada, orang tidak akan mau lagi berkunjung ke Bukit Tinggi. Kalau kita lihat keluar Pak Zul, ke Jogja, ke Bandung gitu ya, waduh, mereka selain mereka teratur, mereka ramah, mereka santun. Juga santun. Mereka tidak membuang sampah itu, mereka tidak sembarang. Iya. Nah, jadi untuk Bukit Tinggi ke depan memang harus banyak yang kita benahi. Tapi saya terpikir begini loh, Bu, membentuk kesadaran itu kan bukan persoalan yang mudah ya. Oh tidak. Ya kan, sulit mindset. Tapi ke depan mau tidak, karena kita dihadapkan dua hal nih, Bu. Perkembangan teknologi mau tidak mau orang membuat orang cuek. Benar nggak, Bu? Benar. Satu nih. Artinya ke depan memang harus ada pendekatan yang berbeda, mungkin terutama bagi masyarakat yang pengunjung. Kadang-kadang yang buang sampah kan nggak masyarakat kan, Bu. Kadang-kadang pengunjung. Betul. Artinya antara pengunjung yang datang dan masyarakat yang ada bersama kita jaga. Benar nggak, Bu? Betul. Kalau juga kayak itu, kalau kita tidak ada penegasan bahwa ini kota wisata, Anda juga semua antara pengunjung dan orang yang ada di sekitar pun bersama-sama sebenarnya, Bu ya. Betul. Nah, kemudian kayak gini loh, Bu. Bahasa ini kita bahasakan masyarakat nih. Kayak contoh, mestinya besok masyarakat yang sekitar yang mungkin ekonominya Bu ya, ekonomi ke bawah, kayaknya juga perlu ada ini kan, Bu. Edukasi bahwa dengan datangnya orang, mereka merasakan secara langsung efek sama mereka. Terus begini loh, Bu, orang miskin, ada orang miskin, ngapain tertib bahasa awaknya ambo nak kedape orang tu yang kedape kan. Nah, mestinya kan ini juga harus dapat orang yang ini harus dapat impact dari edukasi dan efek dari wisata itu sendiri sebenarnya kan, Bu. Benar nggak, Bu? Benar. Jadi
harus selaras ya. Selaras. Jangan dipikir juga ya Pak Zul, orang komunitas itu juga sadar wisata. Komunitas, Bu. Ya, komunitas itu ada juga yang tidak sadar wisata. Iya. Ada juga masyarakat yang level bawah ya, ekonominya bawah itu sangat sadar wisata, ada juga. Oh gitu ya. Ada juga yang tidak sadar wisata. Saya punya usulan, Bu. Besok bagi masyarakat yang kelas bawah sadar wisata kasih penghargaan dong, Bu. Ini kan antara kalau ini kan ada ini kan, Bu, agar sebenarnya yang bawah aja sadar. Ngapain lo ini kan gitu kan. Iya, Bu. sama lah dengan kayak gini ya. Punish and reward kan. Ya, boleh punish and reward itu, jangan orang yang taat pajak aja yang dikasih. Nah, itu dia. Masyarakat yang sadar wisata itu harus dikasih. Harus kasih. Juga. Kan itu mahal loh, Bu. Dan Iya. jadi ikon duta yang mesti kita contoh gitu kan. Betul. Usulnya, Bu. Insyaallah. Iya. Karena mungkin dari satu, karena kan manusia ini efeknya, Bu. Iya. Apalagi orang kita ini kayak gini, Bu. Mencari contoh kanan sudah. Kalau ternyata bisa kayak gitu ya. Dan termasuk juga apa ya, Bu? Bagi orang kita ini manusia lah pada dasarnya. Hadiah kecil nilainya, tapi itu hadiah. Mereka tuh akan berlomba-lomba. Betul. Di YouTube aja kan kecil-kecil dapatnya kan. Apalagi kayak di TikTok yang bunga berapa lah gitu kan. Tapi senang minta ampun. Jadi kalau nanti ada ini, Bu, masyarakat yang ini ternyata dia dapat hadiah kecil. Jadi kayaknya membuang botol rokok itu juga bagian dari pionir-pionir yang akan ini kan. Boleh. Bisa itu. Apresiasi itu harus. Benar nggak, Bu? Karena kan kayak gini, kalau seandainya lewat Pak Satpol PP saja misalnya kayak tadi, sekali sudah, 2 kali sudah, pada prinsip manusia kan bosan ikut. Semuanya memang pada hakikatnya kita ini kan perlu apresiasi. Apresiasi kan, Bu? Iya. Oke. Karena apresiasi itu adalah wujud kita dihargai orang. Iya. Karena menghargai itu lebih penting dan lebih besar daripada memberikan uang. Nah, gitu kan. itu dia. Kalau kita dihargai orang, uang itu bisa dicari. Bisa cari lah. Gitu. Kayak senyumnya pramu hotel. Assalamualaikum, terima kasih, selamat datang, Pak. Aduh, kalau kesannya udah ini. Memang wajib senyum. Iya, Bu, ya. Di Sabta Pesona. Sabta Pesona kan, Bu. Sekali masuk hotel tuh nggak pindah-pindah nih. Betul, ya. Nah itu jadi kalau bicara pariwisata, sesuai dengan kalimatnya itu, pari itu banyak gitu ya. Banyak yang bisa dikupas dari pariwisata itu. Yeah. Kalau mau diskusi itu tidak cukup 1 hari 1 Benar, ya. Nah, lebih enak lagi kalau diskusi itu dengan berbagai lintas ya. Iya. Misalnya kalau saya kan ini dari DPRD-nya gitu, dari aturannya. Iya. Kalau kita bicara dengan beberapa orang komunitas, ini lebih seru lagi nih Pak Zul. Suatu saat kayaknya kita buat WGI itu harus seru nih. disuruh diundang ketua PHRI-nya, Iya, HPI-nya dengan asitanya. Itu mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda punya sudut pandang yang berbeda, punya suka dan duka yang berbeda, punya kenangan yang berbeda-beda itu tentang pariwisata gitu. Nah, bagaimana, karena mereka pelaku. Mereka yang langsung bersentuhan dengan bidang mereka masing-masing. Boleh saya simpulkan di antara 3 organisasi itu selalu bersentuhan dengan tamu. Jadi Pak Zul, kalau misalnya tamu ini naik bendi, kemudian harganya mahal, dia tidak komplain ke tukang kusir bendi, dia tidak akan komplain langsung ke wali kota, ke dispar, tidak, kepada pelaku pariwisata ini. Ketika tamu itu menggunakan akomodasi bendi. Contoh ya, ini contoh dari hotel nih kita. Dia ambil nih bendi, tawar-tawar, saya ke Panorama keliling-keliling, 100.000 katanya. Dia memang naik, dia memang menikmati, dia memakai fasilitas itu. Tapi setelah pulang dari situ dia datang, masuk, ambil kunci, langsung dia komplain ke front office. Nggak ada dia komplain langsung ke tukang kepala bendi, dinas, tidak. Gitu ya. Tidak, Pak, gitu. Nah, jadi makanya pentahelik itu penting. Kita miliki dan kita memakai format pentahelik itu penting. Iya. Untuk kemajuan wisata Kota Bukit Tinggi. Kalau memang masih ingin tetap dikunjungi,
masih tetap ingin kunjungan ini meningkat, akupensinya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dari bulan ke bulan ya. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jadi kalau kita bicara saat ini ini awal tahun ini kalau untuk pariwisata itu PR yang paling banyak itu di pariwisata, yang harus banyak dibenahi, diperbaiki, dibenahi dan diperbaiki itu banyak di PR-nya di pariwisata. Di pariwisata ya Bu ya. Karena kenapa saya katakan dan saya format di kepala saya itu adalah memang bukan karena pariwisata, tetapi pariwisata itu nanti kenapa saya bilang PR-nya banyak? Pariwisata itu nanti berhubungan Pak Zul. Dia berhubungan dengan perhubungan nanti, dia berhubungan dengan perumahan, dia akan berhubungan nanti dengan Kominfo, kemudian dia akan berhubungan dengan beberapa bagian-bagian pedagang segala macam. Dia tidak bisa berdiri sendiri pariwisata ini. Betul. Pariwisata itu pintu masuknya. Itu masuknya. Kemudian bagaimana kesannya di perhubungan? Apakah sulit dia parkir, aman kendaraannya parkir? Berarti kan PR itu banyak di sini. Bu. Banyak di dinas pariwisata ini. Karena satu alasannya kita adalah kota wisata, memang harus banyak di sini. Nah, jadi pekerjaan kita di awal tahun ini, PR yang paling besar itu di sini. Ya. Menarik sekali. Jadi banyak PR ya Bu ya, agar kesan ini. Akal saya muncul lagi nih Bu, agar sebenarnya daya tarik ini nih kan bisa saja dua hal. Kita siapkan dengan sebaik mungkin. Tapi ada nggak Bu nanti, boleh kita usul begini nggak Bu? Ketika ada agar bisa kita dibenahi juga oleh internal kita dan eksternal orang yang datang, sudah ada nggak Bu pesan seperti apa, mau kesan buruk mau pesan baik dari pengunjung itu sendiri? Alatnya, ini zaman digital nih. Bila Anda komplain, boleh dari apapun. Misalnya tadi, mohon maaf nih, taruh di satu rumah makan, saya mau komplain. Jadi kita edukasi ke internasional, nasional dan internasional. Anda bisa komplain. Jadi kan kadang-kadang kayak gini loh Bu, manusia itu pokoknya ada sarana pelampiasan marahnya. Oh iya. Bener gak Bu? Ya, padahal dia juga cinta dengan Bukit Tinggi misalnya kan. Viral. Iya kan Bu? Jadi nanti bisa saja dibuat begitu ada kabar code-nya, sehingga kayak tadi kita juga bisa ukur apa kata mereka dan dari apa yang kita benahi. Seharusnya di kondisi saat ini, di zaman saat ini itu udah harus ada. Tapi belum kah Bu? Rasanya mungkin sudah ada barangkali ya. Saya tidak begitu tahu ya. Mungkin sudah ada, tapi tidak diakomodir dan tidak tidak diakomodir dengan baik lah gitu. Mungkin komplain atau apa itu sudah ada kali, kotak saran atau apa itu mungkin sudah ada ya. Tapi saya tidak tahu mekanisme dan kerjanya sampai hari ini ya. Saya belum dengar gitu kan ya. Palingan orang ya komplain ya TikTok lah, apalah, akhirnya Bukit Tinggi viral. Ya, akhirnya kan kayak gitu kanalnya. Jadi Anda boleh jadi kita bisa juga meredam emosi. Kalau enggak di zaman media sosial Bu, itu kan enggak ini. Jadi kita juga edukasi para pengunjung. Betul. Tolong Anda caci maki di kolom ini sehingga kami bisa perbaikan. Karena kalau nggak ada Bu, dia TikTok ya kan, gini gitu kan. Kita kan sebenarnya dunia digital kalau pandai kita sebenarnya mengendalikan. Jadi bagaimana kita setiap orang yang datang, siapa yang komplain, nanti kita akan buatkan brandnya. Siapa yang komplain lewat TikTok itu nggak keren. Anda yang komplain lewat itu, Anda luar biasa. Mudah-mudahan ada bagian atau departemen atau kedepannya yang mendengarkan podcast kita ini dan membentuk satu komunitas atau satu bagian untuk menerima komplain dan komentar ini. Yang tujuannya untuk membangun kedepannya. Kan ke depan ya Bu. Dan saya juga nanti di DPRD di Komisi 3 nanti karena kebetulan ada pariwisata, saya akan coba itu menyarankan kepada Masya Allah. Karena kita
untuk menjadi baik itu kan perlu kritik. Benar, benar. Ya. Kritik itu mau yang positif mau yang negatif kita harus terima. Terima aja, ya. benar, Bu, ya. Kadang-kadang gini Bu, orang-orang kadang-kadang karena dia cinta dia kritik, Bu. Iya. Benar nggak, Bu? Iya. Tapi kalau nggak ada tempat dia ngeritik juga merasa gimana gitu Iya. ya. Sekarang kan zamannya zaman digital. Iya, iya. Jadi kita tidak boleh pungkiri dan kita tidak boleh menutup. Iya, itu. betul. Yang perlu adalah bagaimana kita mengatasinya. Bagaimana supaya itu terakomodir. Yang seperti saya bilang tadi. Nah, saya tidak tahu apakah dinas apa nih yang pegang. Kami juga nggak tahu. Kami usul aja. Tapi anggap saja lah podcast kita ini menyarankan. Bu, ya. Mudah-mudahan ada bagian atau bidang yang terkait yang mendengarkan. Iya, gitu ya. iya. Jadi besok bagus juga nih harus perlu untuk pembangunan wisata Bukit Tinggi. Iya. Karena kan itu tadi bukan kata Ibu tadi media ikut sebenarnya membangun. Iya. Karena kita bicara ini kan misalnya jangan-jangan tamu bilang kok ya benar saya kemarin mau kritik. Saya juga kalau di hotel itu ada di hotel itu di hotel mana saja biasanya itu dia punya seperti list ya apa kekurangan hotelnya nanti itu dimasukkan ke dalam kotak atau dia sampaikan surat kecil itu ke front office. Sebenarnya itu adalah bukan untuk menampar pemiliknya secara langsung, tapi itu anggap itu adalah yang positif gitu, perbaikan. Kita perlu memperbaiki diri setiap hari, setiap saat untuk kebaikan dan kemajuan itu penting. Sebagaimana senyumnya orang hotel kamu. Iya. Setiap saat tuh beda senyumnya. Saya kalau karyawan saya di hotel tidak senyum, saya marah. Gitu. Malah justru wawancara pertama dengan karyawan yang baru itu, coba lihat senyumnya. Berarti kalau orang suka senyum, suka bercanda, kayaknya tuh itu mudah indikator selalu. Ya, mudah selalu. Berarti kalau saya daftar langsung terima nih, Bu. Iya. Wah, baik, kita masuk. Berarti kita pindah, mungkin pariwisata itu kan tidak terlepas dari alam ya. Alam yang ada di Bukit Tinggi berarti begitu, Bu ya. Orang sebenarnya kesan yang dicari orang tuh jam atau ada ini nggak, Bu? Apa yang paling dicari orang ke Bukit Tinggi sebenarnya, Bu? Pertama yang dicari ke Bukit Tinggi itu adalah banyak ya. Ada alam, ada kuliner, ada alam, ada kuliner, ada sejarah. Iya. Kan kata orang jam gadang itu gadang itu apa sih katanya gitu kan. Itu sejarah gitu. Iya. Nah, angka ampenya bagaimana sih begitu ya? Pergi ke Fort Depok, ke benteng itu. Iya. Kita masih punya meriam yang lama. Itu kan orang-orang kan tidak ada itu. Orang di tempat-tempat lain kan apa tuh sejarah meriam? Oh, ini orang Belanda, ini bentengnya. Kan itu kan ada beberapa penjuru Iya. meriam itu. Nah, itu sejarah gitu kan ya. Bagaimana kok bisa tuh Ngarai Siano gitu kan ya. Ngarai Siano tuh yang begitu luasnya kelihatan Gunung Merapi gitu kan ya. Nah, selain dari alam, udara gitu kan ya. Kuliner ya. Kita kan makanan kita ini enak. Mulai dari yang kerupuk, dari yang snack, dari yang makanan basah, makanan ringan, makanan berat. Itu kan diminati gitu kan ya. Kalau Pak Zul pergi ke Jakarta, makan kapau, kan ada juga nasi kapau tuh di Jakarta itu. Beda dengan nasi kapau kita ini. Terutama dengan bukan alat panyandua sambalnya itu. Dengan dia berdiri dengan panjangnya itu dia bisa. Kan itu kan dari tempurung. Itu betul. Nah, dan mereka kalau kita kan makan di rumah makan satu ayam sayur sudah. Ini kan banyak nih campuran. Nah, itu kan daya tarik. Jadi ada yang alam, ada yang kuliner. Nah, Bukit Tinggi itu sejarahnya ada juga. Jadi sebenarnya komplit. Jadi kalau tidak dikemas dengan baik dan profesional, kembali lagi tadi kita ya, kita selalu kembali ke laptop kan? Ke laptop kayaknya nih. Pengunjung itu tidak akan datang lagi. Iya. Karena sebentar lagi juga kita harus punya cara, punya alat,
punya pemikiran. Ya. Ini kan sebentar lagi kan kita sudah punya jalan tol. Iya. Yang dari Padang ke Pekanbaru. Betul. Nah, bagaimana supaya kita harus punya daya tarik? Iya. Daya tarik. Daya tarik yang paling sulit itu di pariwisata yang melupakan adalah pelayanan. Iya benar ya Bu ya. Karena attitude itu bagian yang garda terdepan ya Bu ya. Jadi sebenarnya pembangunan wisata itu tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia. Betul. Seperti yang saya bilang tadi, pariwisata itu komplit. Benar sekali Bu ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia komplit. Tetapi yang apa ya? Kalau mindset manusia SDM-nya tidak berubah, dia tidak akan pernah merasakan ini. Bagaimana komplitnya pariwisata itu, bagaimana pariwisata itu bisa menjadikan hidup semua ekonominya. Iya. Nah, ya kalau begitu Bu, memang harus ada aturan untuk mengedukasi masyarakat tentang pariwisata. Karena kan terutama masalah pola hidup, perilaku, ya itu tadi kan Bu. Iya. Kalau dia kan begini Bu, orang kita itu kalau dia benar-benar tidak tahu, dia akan berbuat semaunya. Kan orang kita bahasa begitu Bu. Iya. Aturan, bakjo aturan kan begitu Bu. Tapi kalau orang ini tahu, dapat daya sentuhnya kita itu, orang kita juga sebenarnya mau. Tapi kayaknya ada begini Bu, kesadaran untuk membangun sebuah ini milik kita. Jadi bukan hanya milik pemerintah semata. Kayaknya dengan bersama ini kayaknya itu penting kayaknya. penting. Ya harus bersama-sama kan Bu, yang tadi itu ya ada pentahelik. Makanya yang tadi pentahelik itu. Masyarakat juga termasuk stakeholder sebenarnya kan Bu. Iya. Betul. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, apa yang saya ucapkan tadi itu Pak Zul, PR kita banyak. PR kita banyak ya. PR banyak. Apalagi gini loh Bu, kalau seandainya jalan tol nih sudah, makanya saya yang terpikir ini begini Bu, di samping banyak pengunjung, punya ide lagi nih Bu, besok kalau ada alat ukur bagi kita pengunjung berulang, kan bisa saja Bu banyak pengunjung hari ini, tapi kalau dia tidak retensi, dia tidak berulang, berarti kesan kita nggak ini kan Bu. Jadi kalau bicara tentang pengunjung saat ini ya Pak Zul ya, ini memang dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 6 Januari 2025 itu memang masa liburan. Ya. Memang masa liburan. Melihat Bukit Tinggi itu jangan pada saat masa liburan. Ya. Setelah masa liburan coba lihat Bukit Tinggi. Itu PR. Betul. Nah, saya bukan menakut-nakuti ya, tidak ya. Karena alhamdulillah masa liburan dari tanggal 22 Desember 2024 sampai 6 Januari 2025 ini itu akupansi akomodasi hotel, restoran itu bergerak naik ya? Naik hasilnya Bu? Kenaik ya, kenaik gitu ya. Tapi di masa itu saja. Nah, di masa itu saja kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang dipikirkan oleh pengusaha tidak di masa itu, di masa setelah ini yang mereka pikirkan. Pak Zul boleh tanya ke siapa saja setelah podcast ini ditutup ya. Pak Zul kan pasti punya banyak kenalan ya di hotel atau apa. Mereka memikirkan tuh bagaimana ya nanti habis ini gimana gitu ya. Bagaimana nih habis ini ya? Apakah akan datang lagi pengunjung? Apakah bagaimana cara mendatangkan pengunjung? Apakah akan ada pengunjung dan bagaimana ada pengunjung? Iya, betul. Nah, karena apa? Di balik ini kewajiban banyak yang harus ditunaikan oleh pengusaha hotel, restoran dan lain sebagainya. Itu mengikut sampai ke bawah. Iya. Nah, apabila hotel ini tidak bergerak, apabila hotel ini tidak ada tamu atau tidak pengunjung, ya, siapa akan membeli sayur di pasar bawah, Pak Zul? Betul. Nah, jadi termasuk oleh-oleh di pasar. Oleh-oleh di pasar. Nah, bekola expire sih lah karak kalian tuh kan. Iya, efeknya ya. Jadi betul. Iya, 22 yang ini akhir tahun ini memang kami memang mengakui itu signifikan. Artinya memang meningkat ya Bu ya. Memang meningkat. Tapi di balik itu kami was-was.
sebuah kerisauan di Bali itu tetap ada. Kerisauan itu harus ada karena ada atau besar besar kerisauan kami. Ya Bu. Kalau apa ya Bu ya, memang ini harus ada modeling nih. Kalau saya harus seorang taruhlah bahasa orang awam yang mengamati, orang kampung misalnya Bu. Kalau saya sebagai seorang kampung yang mau jalan-jalan bersama keluarga, saya pilihan dua nih Bu. Zaman sekarang kan apa namanya itu, Bukit Tinggi mahal nggak ya? Poin satu nih. Kedua ada karena kayak gini, ketika benar-benar tidak kita mendapatkan sensasinya, maka kita akan cari pilihan kan Bu. Zaman sekarang apalagi juga pola-pola memang orang pola di kampung-kampung. Saya harus sebutkan begini sebagai seorang kampung misalnya, Payakumbuh ketika dia merayu dengan rayuan dengan sensasi alamnya. Maka pertanyaan begini, apakah Bukit Tinggi ini sebagai kota transit saja atau memang sebagai kota tempat kunjungan? Jangan-jangan dia jebret sampai di jam gadang ya, tapi nginapnya Payakumbuh. Jangan-jangan. Ibu sebagai pengusaha harus hati-hati. Bukan jangan-jangan ya Pak Zul, itu memang sudah ada. Sudah ya Bu ya? Kalau kami di komunitas pariwisata itu mengatakan bahwa orang datang ke Bukit Tinggi buang sampah. Sampai segitu ya Bu ya? Nah kami, contoh ya, mereka jalan nih, sewa bus pariwisata, Padang, Payakumbuh, mampir Bukit Tinggi. Gak nginap nih, bus besar-besar nih. Benar. Mereka ke jam gadang, makan, buang sampah. Mereka pergi. Hanya sekedar berfoto seperti yang Pak Zul bilang. Benar gitu Bu ya? Itu sudah terjadi Pak. Aduh. Nah makanya kalau dulu ada bus besar itu udah kayak harapan ya Bu ya. Bus besar itu tergantung Pak. Bus besar ini bus besar yang mana? Gitu. Kalau bus besar itu membawa tamu ke hotel itu alhamdulillah itu. Nah tapi kan yang dibawa mereka itu adalah masyarakat, anak-anak sekolah dan beberapa ibu-ibu majelis taklim lah contohnya betul. Kan. Mereka lebih karena mereka tertarik nih ke Padang. Pak Zul lihat sendiri Padang tuh sangat sekarang memang mereka pantainya ya. Gitu. Setiap sudut, setiap pojokan mereka jadikan destinasi. Gitu. Apalagi ada jalan pinggir laut itu Bu. Kalau dulu kan harus muter dulu. Sekarang kan kalau naik Siti Nurbaya ke atas sudah ini. Kalau ke pesisir naik dikit udah sampai pula gitu kan. Terus mereka nanti dari Padang ke Batu Sangkar. Batu Sangkar foto-foto dengan rumah adat. Batu Sangkar juga sekarang sudah banyak tempat objek wisata gitu kan ya. Nah mereka mampir nih antara Payakumbuh dengan Bukit Tinggi. Nah kalau Payakumbuh sangat daya tariknya sangat tinggi, mereka lebih ke Payakumbuh, habis itu mereka balik lagi dan pulang. Bukit Tinggi akan ditinggalkan. Nah jadi Bukit Tinggi ini walaupun berbagai nanti kondisi ya, orang sudah berbenah, sudah apa, kita dari sekarang ini harus punya strategi, kita harus punya daya tarik yang lain dari yang lain. Kalau kita tidak ingin ditinggalkan, kalau kita hanya sebagai transit nanti, sayang nanti bagaimana nanti masyarakat kita, ya yang saya bilang tadi itu, kalau hotel sepi, pasar juga akan sepi. Sepi betul Bu ya. Kan bukan tukang sayur aja yang sepi, tukang daging, tukang ikan juga sepi. Karena kami kan juga seperti belanja. itu. Artinya kan kalau ekonomi, kalau ada tamu pasti daging dari sini kan. Sayur dari daya beli ke sini kan. Mungkin kami membeli daging dan sayur itu ke Padang Panjang itu kan tidak mungkin. Kalau dibawa secara ekonomi itu kan dia roda itu berputar, ekonomi jadi berputar Bu ya. Ketika tamu ramai di Bukit Tinggi, itu efek juga bagi pedagang ya. Daging, sayur, oleh-oleh begitu ya Bu ya. Jadi mari kita sama-sama kerjakan PR ini, kemudian kita pertahankan Bukit Tinggi ini menjadi kota wisata. Walaupun kita hanya punya destinasi yang alam saja, sejarah dan kuliner, tapi kalau kita teratur, kita rapi, kita bersih, kita nyaman, saya yakin tidak akan ditinggalkan kok. Iya benar. Iya Bu. Saya yakin itu tidak akan ditinggalkan. Walaupun
jalan tol sekeliling apalah yang mau dibangun atau apa. Tapi saya yakin dan optimis. Sepakat Bu. Saya tidak Bukit Tinggi tidak akan ditinggalkan. Karena bagi manusia itu kan kenyamanan itu yang dicari sebenarnya kan Bu. Iya. Nah, dia capek-capek, ternyata begitu di samping indah nyaman. Tapi kalau ada indah tak nyaman, dia pergi Bu. Tapi indahnya sedang, tapi nyaman. Iya. Yang penting itu Pak Zul. Iya, iya. Nah, untuk menjadi nyaman, indah dan bersih itu kan berat. Kalau mindset kita tidak dirubah. Iya. Nah, kalau mindset kita tidak dirubah. Gitu. Nah, terlepaslah dari dari kondisi pada saat ini daya beli masyarakat mulai turun gitu ya. Karena sekarang kan kita juga sama-sama tahu ya ekonomi kita sekarang memang dalam batas kurang normal ya, masih dalam tahap membangun ini dan membangun itu gitu kan ya, apalagi baru-baru ini kita habis pilkada, pemilihan presiden gitu kan, itu akan terkuras ya keuangan negara akan terimbas juga kepada kita karena ketika pemerintahan itu berganti, itu ada aturan yang aturan baru, ada ketetapan baru lagi, kemudian kita beradaptasi lagi dengan itu gitu kan. Itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Iya. Tapi ingat ngomong-ngomong tentang negara nih Bu, kan pajak naik ya. Ini kita pelaku Ibu sebagai seorang pengusaha nih. Ntar kita bicara sebagai anggota dewan nih. Pajak itu naik menjadi berapa persen Bu? 12%. 20%, 12% ya? Ya, 12%. Persen sekarang itu jadi. Pertama sejarahnya kan dari 10, 11 sampai 12. 12. Wah, ini hitungnya gimana nih Bu? Itu luar biasa loh efek satu pengunjung kayak tadi, di satu sisi lain pajak naik. Bu, boleh bocorkan sedikit gimana nih keluh kesah pengusaha terhadap ini gimana sebenarnya? Jangan tanyakan ke saya soal itu ya, karena saya penegak aturan. Gitu ya. Dari mana hitungannya gitu ya, itu jangan gitu. Iya. Enggak pelaku usaha Bu. Sebagai pelaku usaha ya. Kami dari dulu tidak pernah berseberangan dengan aturan. Itu yang harus dipegang ya. Kami tidak pernah berseberangan. Pokoknya taat aturan lah. Dengan aturan. Kami taat dengan aturan, kami disiplin dengan aturan. Tetapi mohon gitu ya, mohon juga gitu ya. Kalau memang itu mempengaruhi pelaku usaha di bidangnya gitu ya. Mohon itu direview lagi gitu ya, di lebih bersahabat lah gitu kan ya. Mungkin memang kita memang itu sudah ada hitungannya ya. Jadi cuma perlu sosialisasi gitu ya. Jangan langsung blak gitu. Kemudian kita tidak menegakkan itu masuk penjara gitu. Jangan gitu kan ya. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang itu gitu ya. Karena pertama bukan saya tidak mau, saya takut nanti. Saya penegak aturan nih. Tapi saya ingin tanya iya atau tidak saja Bu. Berdampak, rasa dampaknya iya atau tidak? Berlahan akan berdampak. Berlahan akan berdampak. Baik, gitu ya. Baik. Kita tutup saja di situ dia. Ya, berlahan akan berdampak, tetapi kami tidak akan pernah ingkar dari aturan. Tidak akan berseberangan dengan aturan. Kami akan tetap terus bersemangat. Kami akan tetap terus supaya bisa mencari solusinya lah gitu, seperti apa. Memang gitu. Anggota dewan luar biasa. Iya. Karena kemarin kan kami juga itu beberapa mahasiswa saya demo tuh. Yang didemo Bu dosennya kemarin. DPRD gitu. Nah, jadi saya tidak mau komen untuk itu, gitu kan, saya penegak aturan. Dan jelas orang ini bagian dari negara ini. Alat negara. Berarti Bu, kita masuk nih ketika di Bukit Tinggi Bu sekarang dengan Komisi 3, salah satu di antaranya pariwisata ya Bu ya. Komisi pariwisata. Komisi 3 itu bergerak di pariwisata, di perhubungan juga Bu. Perhubungan, Satpol PP ya. Kominfo juga ya. Iya, kemudian PU, Perikinfo, pembangunan lah. Pembangunan ya Bu ya. Nah, kira-kira isu-isu seperti apa yang sebenarnya sedang dikhawatirkan akan dirumuskan ini apa nih Bu
boleh bocoran atau gimana ya? Kita tanya dulu alat negara nih. Nah. Ibu bisa menjawab dan kalau memang tidak menjawab dan tidak menjawab kalau memang itu belum ini ya. Oke. Karena ini awal tahun, ini bukan saya tidak mau menjawab ya. Bukan saya juga takut salah tidak gitu ya. Ini kondisinya karena sekarang ini masuk tahun masa sidang yang kedua gitu ya. Kita tentu punya ada progres, kita punya kegiatan gitu ya. Untuk kegiatan yang awal tahun ini kita baru akan berbincang dan berbicara dengan mitra kerja kita tadi itu. Apa yang telah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Jadi ini baru akan kita mulai mungkin di pertengahan bulan ini kegiatan seluruh komisi DPRD Kota Bukit Tinggi, mulai dari komisi 1, komisi 2 dan komisi 3. Jadi belum bisa saya menjawab gitu ya. Apa yang akan dibuat dan dicetuskan gitu ya. Karena dengan mitranya saja kita belum bertemu berbicara gitu kan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh iya. Wali kota lantiknya kapan, Bu? Insya Allah kabar-kabarnya 10 Februari 10 ya. Nah ini juga akan ada seperti saya bilang tadi ya. Terjadinya pilkada, terjadinya pileg itu akan merubah aturan-aturan. Tapi saya berharap mudah-mudahan ya ke depannya Bukit Tinggi lebih baik dari segala lini, dari segala sudut, dari segala segi. Mulai apakah itu dari SDM, mulai apakah itu dari masyarakatnya, mudah-mudahan berubah dengan langkah yang lebih baik. Gitu. Iya. Saya optimis dan semangat aja ke depan. Iya, yakin gitu. Yakin aja. Tapi memang ini berarti memang cukup menarik juga nanti kalau kita ini ya Bu, kalau kita bincang-bincang tadi itu. Tapi kalau secara pendapatan dari pariwisata itu untuk daerah itu di angka berapa perkiraan sih Bu? Masa nggak persennya banyak nggak Bu ya? Persenan, kalau persenan saya tidak bicara persenan ya, tapi bagian-bagian yang akan menunjang pendapatan daerah itu di pariwisata rata-rata banyak di pariwisata gitu ya. Pariwisata banyak? Karena hotel itu saja sudah berapa gitu kan, pajak-pajak yang harus mereka bayar, pajak hotel apa saja sih Bu? Pajak hotel apanya saja yang dipajak di hotel? Ada pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan lain sebagainya, pajak karyawan semua kan ada gitu kan ya. Reklame itu bayar juga ya Bu ya? Nama Nikita Hotel gitu ya, itu dipajaki. Iya. Tapi besok kalau Aspen itu kan ada pajak yang sebenarnya kalau dibebas untuk promosi sosial bebas kan Bu? Jadi banyak pendapatan daerah itu, tapi rata-rata yang penunjang pariwisata itu banyak, apalagi dari parkir, dari tempat wisata seperti kebun binatang, panorama, benteng itu kan juga. Uang masuk aja dah ini luar biasa. Iya, cuma ya itu mudah-mudahan supaya itu tidak ada kebocoran gitu ya, supaya kita ini dibikin seperti aturan. Ada aturan. Dulu kan kalau di luar ya keren-kerennya gitu, kita kalau sudah masuk ke mana namanya, mau ke TMII gitu ya, ke Taman Mini atau kemudian ke SeaWorld atau apa, kita pakai Breezy, kita pakai Flash gitu. Jadi itu teratur gitu. Jadi harus sampai di sana, pembangunan wisata itu harus sampai menjelimet ke arah seperti itu. Iya. Keteraturan itu. Dan ditambah sebenarnya di dunia digitalisasi sebenarnya sangat memungkinkan untuk itu Bu, mengurangi kebocoran. Iya, selain dari mengurangi kebocoran juga nanti akan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat orang memilih bekerja kan. Sekarang aja di bank aja kita nggak perlu lagi ke kasir. Ini kan kalau dulu kita datang ngasih, ini kan lewat HP aja sudah bisa. Akhirnya nanti tidak ada yang banyak pengangguran karena sistem dan digital canggih ini. Karena kan gelombangnya juga begini kan Bu, kalau efeknya juga akan mengurangi pengangguran, tapi ya kayak tadi sisi lain ada juga yang untungkan kayak gitu. Sebenarnya manusia itu sekarang hidupnya lebih banyak simple, tidak mau ribet, ya kan? Sekarang beli tiket kereta api aja dengan jari aja bisa.
kita mau naik apa ya namanya busway. Iya, tinggal taruh kartunya cek gitu. Nah, jadi nggak perlu ada kasirnya ya Bu ya. Iya. Taruh kartunya aja, yang penting ada isi kartu kita kan. Itu kan termasuk Iya. dari apakah kita sebagai kota wisata SDM kita siap dong. Iya, mestinya harus siap. Kita kan mesti kayak gini. Coba bisa bayangkan dulu kita pergi ke Jakarta, itu kan beli tiket di bandara dulu. Iya. Ya kan Bu? Antrian banyak beli tiket nih. Pesawat mau naik nih, tiket belum dapat gitu ya. Iya. Akhirnya itu hilang kan Bu ya, hilang ya. Akhirnya dia petugas check in Iya, ya kita iya. munduran. Sekarang lebih canggih lagi kan. Sudah lewat handphone tempat duduk bisa kita pilih. Ya kan Bu? Check in sudah langsung. Gitu. Masuk ke bandara tinggal tunjukkan handphone. Handphone. Jadi sekarang ini aktivitas banyak di segi 4 yang panjang itu. Handphone. Oh iya, handphone ya. Ya. Pak Zul sekarang kalau mau bayar saya kan lewat Iya, handphone aja. iya. Kalau bayar ibu sekarang lewat handphone saja, atau ibu mau zakat ini lebih Jadi semua Iya. sekarang dipermudah. Iya. Karena dipermudah dan karena simpel itu, jangan sampai mindset kita Iya. untuk pariwisata ini jadi simpel juga. Iya, Hati-hati iya. jangan. Iya. Karena efeknya seperti tadi ya Bu ya. Efeknya bisa semudah itu. Kalimat semudah itu cukup gantung tuh Bu. Semudah ada itu viral, Iya. semudah itu orang bisa datang, Iya. dan semudah itu pula orang sakit hati, dan semudah itu pula orang melupakan. Nah, begitu. Begitu dia Bu. Artinya berikan kenyamanan, kesan dan keramatan kita di hati para pengunjung kita berdasarkan budaya kita sebenarnya Bu. Ya, betul. Adat basandi syara Syara basandi basandi kitabullah. Ya kalau nanti kayaknya Bu, karena nanti juga ini kan Bu, pesan-pesan itu mestinya juga sampai kepada publik. Ya. Karena kan kayak gini loh Bu, misalnya ada teman nih. Dia sudah, terutama yang belum datang ke Sumatera Barat, ke Merana Minang. Wah, dia sudah bayangkan, wah ini ada basandi syara basandi kitabullah. Berarti damai, ramah. Oh begitu datang nggak ketemu dia. Ya kan Bu kan gitu kan. Nah mestinya besok Bu, mungkin kalau ada aturan yang diantaranya itu bagaimana dengan membuat aturan begitu juga dapat value-nya di situ nanti. Iya. Bu ya. Betul. Sebenarnya sudah selesai Ma Ibu kita kan. Masya Allah. Yang penting ke depan kekhawatiran tentang wisata ini mesti menjadi kekhawatiran bersama ya Bu ya. Harus Ya, Bu, ya. karena seperti yang saya bilang tadi, pariwisata itu tidak bisa sendiri. Oke. Ya. Apa harapan Ibu nih? Ini di penghujung nih. Apa harapan Ibu kepada pemerintah baru nanti terhadap tentang wisata di Bukit Tinggi? Khusus tentang pariwisata ya. Harapan saya adalah kita harus menjadi lebih baik lagi dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Kemudian saya lebih berharap pemerintah yang sekarang ini lebih berpedoman kepada pentahelik, ya. Kemudian aturan disiplin itu memang tetap harus ditegakkan di pariwisata. Di kota wisata, di pariwisata, di komunitasnya, kemudian di elemen-elemennya yang pendukung itu tetap harus. Dan ini ya, kita harus, pemerintah sekarang harus bisa merubah mindset masyarakatnya dari mulai lapisan bawah, menengah sampai atas, bahwa Bukit Tinggi itu hanya kota wisata. Kehidupan ekonominya itu berjalan di wisata, di pariwisata. Nah, perdagangan itu juga pariwisata, tapi memang dia pariwisata itu. Nah, kita bukan kota tambang, kita bukan kota industri gitu. Nah, jadi pariwisata itu karena dia komplit, karena dia satu paket gitu ya. Jadi yang harus dirubah itu adalah mindsetnya kita dulu. Sadar nih kalau Bukit Tinggi ini adalah kota wisata. Sadar nih kalau kita tuh kehidupan kita itu memang di pariwisata. Sadar nih kita bahwa pariwisata itu akan memberikan aliran ya, nadinya ke bawah, ke perdagangan, ke kesehatan, mau ke agama, terus ke mana lagi, ke sosial. Nah itu kita harus sadar gitu. Iya. Pohonnya itu memang wisata.
tumbuhannya pariwisata ya. Saya berharap pemerintahan yang sekarang lebih komit Ya. untuk pariwisata, dia lebih fleksibel. Karena selain dari pariwisata itu dia harus ini Pak Zul harus dengan aturan. Itu memang harus aturan. Memang harus Pak. Iya. Tidak bisa tidak. Iya. Dan beruntungnya Ibu sudah di sana sekarang. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan pemerintah sekarang konsen ke sana. Karena kalau pemerintahan sekarang itu konsen ke bagian ini, itu ya akan terasa ke semuanya, Pak. Mengalir ke semuanya. Nadi-nadi. Percayalah. Iya benar ya. Yakin saya. Kalau misalnya contoh nih ya, misalnya rumah sakit gitu kan ya. Rumah sakit daerah kan ada nih di sini nih. Iya. Nah, kalau itu fasilitasnya bagus, segala macam ini pelayanan dan segala macam, orang akan datang ke sini nih. Dia bawa keluarganya. Keluarganya itu akan menginap tuh di hotel. Iya. Nah, menginap di homestay atau apa, ekonomi bergerak. Capek dia, saya mau ke Benteng ini dia saya mau makan. Iya. Jadi pariwisata itu komplit Pak. Jadi pemerintah sekarang harus konsen dan komit untuk memajukan pariwisata Kota Bukit Tinggi itu lebih baik. Waduh, iya. Jadi wisata itu adalah urat nadi dan jantungnya Kota Bukit Tinggi ke depan kayaknya nih. Emang jantungnya itu, emang nadinya itu. Iya. Nah, saya berharap kembalilah ditegakkan disiplin, aturan-aturan yang kemarin tidak ada sekarang dimunculkan lagi, yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita gitu ya. Kalau memang kita harus membenahi pedagang ya benahi aturannya apa. Kan kalau Pak Zul kan sering pernah jalan ke Bandung ya, atau ke mana? Kalau jalan utama yang sering disebut dengan jalan protokol jalan utama lah pokoknya gitu di daerahnya tuh kan tidak ada pedagang. Iya. Artinya balik kepada prinsip dasar dan hukum aturan ya. Ya kan kita tidak boleh berdagang di trotoar karena trotoar itu adalah haknya pejalan kaki. Kalau kita pergi ke kamar jangan makan hak orang gitu kan berbahaya nanti kalau makan hak orang. Nah, berarti kan aturan ya. Jadi kalau pemerintah saat ini dia komit dengan aturan, Bukit Tinggi akan bagus ke depannya. Walaupun kita hanya sebagai kota yang kecil yang cuma 25 km persegi yang kita ada lembah-lembahnya itu yang kita tidak bisa membangun, yang kita tidak bisa infrastruktur yang megah-megah gitu. Tapi kalau kita bisa membangun pariwisatanya dengan nyaman, dengan indah, dengan bersih, insya Allah lah Bukit Tinggi. Iya, makin luar biasa ya Bu ya. Bukit Tinggi hebat berarti Bu tagline-nya. Bukit Tinggi lebih maju. Bukit Tinggi gemilang. Gemilang ya. Iya. Jangan arahkan saya. Dikit-dikit dibawa juga geser juga orang politik. Oh enggak ya, di sana rupanya. Menarik dengan Vina. Ya. Tanpa terasa rupa di kolam kawan perginya Bu. Tapi dalam makna yang positif tadi ya Bu ya. Baik Bu Vina, tanpa terasa kayaknya kita udah di penghujung pembicaraan kita nih. Bu Vina, closing statement kira-kira di penghujung di pembicaraan kita hari ini apa kira-kira nih Bu? Closing statementnya ya. Mudah-mudahan pariwisata Bukit Tinggi ini maju. Dan saya optimis itu maju. Dan saya tetap ingin Bukit Tinggi itu disebut menjadi kota wisata. Oh gitu ya Bu ya. Masya Allah. Dan ingat Nikita. Nikita nih, maksudnya Nikita warga Bukit Tinggi.
Jangan lupa bahwa kita warga Bukit Tinggi gitu ya. Kata hotelnya nih kita gitu ya. Baik Bu Vina. Sahabat semuanya, cukup menarik ternyata bila dikupas oleh ahlinya tanpa terasa kita terayun terbuai seperti angin sepoi-sepoi yang ada di pinggir Ngarai Sihanok dengan secangkir kopi hitam di kota yang sangat indah dan cantik ini. Luar biasa, semoga ke depan kota ini kota yang berkah, banyak pengunjung, memberikan kesan, pesan luar biasa termasuk soal adat, agama, budaya dan juga memang kota yang menjadi kota sejarah di negeri kita ini. Tetaplah setia di channel ini karena kita akan mendatangkan orang-orang luar biasa, termasuk mungkin kita undang untuk kedua kalinya ketika Bu Vina sudah mengadakan rapat tentang wisata dan di kota ini. Baik Bu Vina, terima kasih atas kehadirannya Bu. Sukses dan berkah selalu buat Bu Vina. Sama-sama. Yang selalu energik ya, Bu dosen. Akhirnya saya Zulfamiadi Vina Kumala mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.